Baiklah sobat, di sesi kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang script PHP yang sudah disampaikan di sesi sebelumnya. Jadi ini merupakan script yang sudah saya buat di sesi sebelumnya. Kali ini saya akan membahas tentang struktur pengulangan. Jadi untuk kondisionalnya kita hapus. Nah, di PHP paling tidak terdapat 4 jenis struktur pengulangan atau looping yang bisa kita gunakan. Namun di sini yang saya sampaikan hanya menggunakan struktur pengulangan for, ya. Jadi kenapa? Karena pada prinsipnya cara kerja, ya, atau prinsip kerja daripada struktur pengulangan tidak jauh berbeda. Namun di sini saya akan membahas struktur pengulangan yang paling banyak digunakan, yaitu for. Nah, untuk struktur ini langsung saja di sini kita tambahkan for, langsung ditampilkan pilihannya. Kemudian ya, kalau sobat klik enter, ya, atau tekan enter, maka di subline-nya langsung ditampilkan template-nya, ya, seperti ini. Jadi di parameter yang pertama ini adalah nilai awal, ya, nilai awal dari pengulangan yang akan kita buat, ya, yang ini. Jadi defaultnya nilainya adalah 0. Kemudian yang di tengah ini adalah kapan pengulangan ini akan berhenti. Kemudian di parameter yang ketiga adalah bagaimana pengulangan itu dilakukan, ya. Defaultnya di sini ada plus plus, maksudnya adalah pengulangan ini akan dilakukan secara atau bertambah satu per satu. Kalau misalnya diubah menjadi min min seperti ini, pengulangannya akan berkurang, ya, dari yang batas awalnya, ya, terus menurun, ya, menurun, berkurang satu per satu. Nah, ketiga parameter ini seperti yang sobat lihat dipisahkan oleh tanda semikolon. Kemudian ini adalah kurung kurawal yang menandakan bahwa ini adalah blok pengulangan yang kita buat. Oke, misalnya di sini nilainya adalah 0, nilai awalnya, ya. Di sini ada variabel i, ya. Kemudian nilai dari variabel i ini akan berhenti ketika mencapai nilai dari variabel var1. Jadi yang ini yang sudah saya buat di pertemuan sebelumnya. Kemudian pengulangannya akan bertambah satu persatu. Kemudian apa yang menjadi statement yang berada di dalam blok pengulangan ini? Jadi nilai dari pengulangannya akan kita tampilkan. Oke, jadi variabel i. Oke, seperti ini. Seperti biasa kita save, kemudian bisa langsung ditampilkan di browser. Oke, kita coba. Ya, jadi nilainya akan ditampilkan mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai mencapai 50. Karena tadi kita isikan parameter, ya, nilai parameter untuk batas akhirnya adalah kurang dari sama dengan 50, ya, yang merupakan nilai dari var1.
Kalau misalnya kita balik ya, nilai awalnya adalah var 1, kemudian nilai batasnya adalah 0 atau di atas 0, jadi sama dengannya kita hilangkan kurang dari 0. Kemudian cara pengulangannya adalah berkurang satu per satu. Kemudian kita lihat ya, kita refresh. Oke, tidak tampil, mungkin ada kesalahan ya. Ya, belum saya save ya, jadi kita save dulu. Oke, ini lebih dari, oke, seperti ini, lebih dari 0 ya. Karena kalau kurang dari 0 ya tidak akan pernah ketemu. Ya, jadi kita ubah dulu tanda operator kurang darinya menjadi lebih dari 0. Kemudian kita save, kita lihat kembali. Oke, sekarang pengulangannya dimulai dari 50, 49, 48 sampai mencapai batas yaitu 1 ya, karena di atas atau lebih dari 0. Oke, mudah ya untuk dipahami untuk struktur pengulangan ini. Kemudian kita bisa berkreasi ya, dengan menampilkan bentuk ya, dengan menggunakan pengulangan ya untuk tahap awal ini. Jadi untuk implementasinya pengulangan ini sangat bermanfaat ya, banyak hal ya, program logika di kehidupan kita yang menggunakan pengulangan ya. Nah, di sini saya akan membuat bentuk ya segitiga menggunakan tanda plus atau tambah yang menggunakan struktur pengulangan. Jadi sobat bisa langsung mengikuti. Oke, kemudian untuk struktur for ini bisa juga kita buat secara nested atau bersarang ya. Jadi di dalam pengulangan terdapat pengulangan lagi di dalamnya ya. Misalnya yang ini kita beri nama J ya, variabelnya yang kita gunakan. Untuk yang atas tadi kita ubah terlebih dahulu. Misalnya nilai awalnya adalah 1, kemudian akan berhenti di 10. Kemudian akan dilakukan secara atau bertambah 1 per 1. Untuk pengulangan yang berada di dalamnya mirip ya sebenarnya. Jadi kita cukup copy paste variabelnya, kita ubah menjadi J ya supaya tidak ambigu. Nilai awalnya 1, namun untuk batasnya akan mengikuti nilai variabel I. Oke, jadi nanti kita lihat ya bentuk yang ditampilkan dengan nested looping ini seperti apa ya. Oke, di sini kita akan menampilkan karakter tambah ya atau plus. Kemudian kita tutup untuk blok pengulangan yang berada di dalam. Kemudian supaya lebih rapi, di luar sini kita tambahkan spasi ya, jarak antara karakter plus yang satu dengan yang lainnya. Oke, langsung kita save, kemudian kita lihat di browser. Oke, seperti ini. Jadi masih ada ketidaktepatan ya, jadi kita coba ubah.
Oke, seperti ini. Oke, jadi tadi kita menambahkan pindah baris ya sebagai statement dari struktur looping atau pengulangan yang berada di luar. Jadi sehingga kalau kita lihat hasilnya di browser adalah seperti ini. Oke, silakan sobat coba ya di komputernya masing-masing. Semoga tutorial sederhana ini bermanfaat ya. Jadi sampai jumpa di sesi berikutnya.